Bacaan Injil dan Renungan Harian, Jumat, Hari Biasa Pekan 2 Prapaskah. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 21, ayat 33 sampai dengan 43, ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini, seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia, dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan Injil. Dalam perumpamaan tentang para penyewa yang tidak setia, Yesus menyingkap sebuah kisah pengkhianatan. Menggambarkan bangsa Israel sebagai kebun anggur yang subur dan para pemimpinnya sebagai penggarap yang tidak jujur. Pesan ini mengingatkan kita, bahwa kerajaan Allah yang semula dipercayakan kepada bangsa Israel dan keturunan Abraham, akan dipindahkan kepada mereka yang benar-benar dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini merupakan pelajaran tentang tanggung jawab dan kesetiaan terhadap amanah yang diberikan. Yesus tidak membatasi pesannya hanya kepada satu bangsa atau satu zaman saja. Lewat pengumpulan 12 rasul, dia meletakkan dasar bagi Israel baru, yaitu gereja, yang mencakup semua yang dibaptis. Kita, sebagai bagian dari gereja, ditantang untuk tidak hanya menyimpan kekayaan iman ini untuk diri sendiri, tapi juga untuk membagikannya dengan berani. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang aktif, bukan sekedar penerima pasif, mengundang setiap orang untuk berbagi dalam buah kehidupan abadi yang kita rayakan bersama. Menjadi bagian dari komunitas Kristen adalah sebuah undangan untuk hidup yang menghasilkan buah dalam setiap aspek. Dengan kebangkitan Kristus sebagai pusat inspirasi, gereja kita menjadi sumber harapan dan transformasi, mendorong setiap anggota untuk memainkan peran aktif dalam menyebarkan cinta dan keselamatan kepada dunia. Jadi, marilah kita mendekatkan diri pada pesan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk berbagi, memastikan bahwa kerajaan surga terus berkembang di tengah-tengah kita dan melalui kita. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau membimbing kami untuk menjadi penjaga kebun anggur-Mu yang setia, yang dengan penuh kasih membagikan warisan kerajaan surga kepada semua. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan untuk menghasilkan buah yang baik, menyebarkan kabar keselamatan kepada setiap jiwa yang kami temui. Semoga kami, sebagai bagian dari gereja-Mu, selalu ingat akan panggilan suci kami untuk hidup dalam kasih dan pelayanan, menjadikan iman kami bukan hanya kata-kata, tapi tindakan yang nyata dan hidup yang terus menerangi dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.